Ya Tuhan, itulah satu alasan kami datang untuk menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih atas karya-Mu di atas kayu salib, sehingga kami yang menerima Engkau sebagai Juru Selamat beroleh hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan, kami hidup namun hidup kami bukan milik kami lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam kami. Amin. Tuhan, kemanapun Kau pergi Tuhan, kami akan selalu mengikut Kau Tuhan. Kami akan selalu mengikut Kau Tuhan. Yes Lord Jesus.
sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Katakan sekali lagi. Bukan Tuhan yang melihat rupa. Yes Lord. Thank you Jesus. Bukan Tuhan Thank you Lord. yang memandang Thank you harta. Jesus. Hati hamba Yang selalu kau cari. terima kasih Tuhan. Biar kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu. Sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik Yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesus. Kami persembahkan hidup kami buat Engkau. Kami serahkan hidup kami buat Tuhan. Mari kita deklarasikan kepada Tuhan, mengikut Yesus keputusan kita. Amin. Mengikut Yesus keputusan, mengikut Yesus keputusan. Katakan kepada Tuhan, mengikut Yesus keputusan, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Walau sendiri aku tetap mengikut Yesus. Sendiri ku ikut Yesus. Walau sendiri ku ikut Yesus. Mari deklarasikan bersama-sama. Sendiri ku ikut Yesus. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Dunia di belakang, dunia di belakang.
Jesus. No turning back. I have decided to follow Jesus. Katakan pribadi Anda kepada Tuhan. I have decided to follow you, Jesus. Katakan langsung pribadi. Saya katakan pribadi saya. I have decided to follow you, Jesus. Anda katakan masing-masing akan membuat iman Anda bangkit. Karena Tuhan Yesus satu-satunya Tuhan. Dia akan memberikan kita kemenangan. Oh Tuhan, Engkau yang meneguhkan bahkan menolong kami. Engkau memegang kami dengan tangan-Mu yang kuat. Yang memberikan kemenangan. Yang memberikan salvation. Yang memberikan peace. Yang memberikan justice. Engkaulah Tuhan yang kami sembah. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan. Kalau Engkau ada di tengah-tengah ini. Karena itu Tuhan, ada kelegaan, ada kelepasan, ada kemerdekaan, ada sukacita, ada damai sejahtera-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan. Enggak sampai di tempat ini. Saat kami pulang, saat kami keluar. Dimanapun kami pun berada. Berdoa Tuhan. Hati kami percaya. Jiwa kami percaya. Pikiran kami percaya hanya kepada Engkau Tuhan. Keputusan ini akan berkelanjutan. Tidak pernah lenyap, tidak pernah pudar. Akan berkelanjutan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami deklarasikan doa ini. Amin. Silakan duduk Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang kami kasih dalam Kristus. Wow. Senang melihat Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Apalagi senyum. Wah, senang saya. Karena hati yang gembira adalah obat yang manjur. Saya atas nama Pastor Paul, tim pastoral yang ada di tempat ini, ingin menyambut saudara dan juga mengucapkan selamat beribadah di tempat ini maupun yang di online. Selamat beribadah, fokus ya. Saya pernah beribadah di online. Saya belajar untuk fokus. Cucu saya lari-lari, kayaknya saya terganggu, sorry. Jadi fokus sama Tuhan. Oke. Nah, yang di sini juga fokus, biar di tempat ini harus fokus. Tanggalkan pikiran yang mengganggu kita. Nah, saya mau menyambut yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Kalau ada, kami undang untuk bangkit berdiri. Kalau ada yang baru pertama kali. Wow, di sebelah Pepi siapa? Wah iya. Oh, Jenny and Erwin. Wah, senang datang di tempat ini. Tuhan berkati. Ini temannya Pepi Vincent. Wah, bawa ya teman-temannya. Bawa ke rumah Tuhan untuk berbakti, beribadah bersama-sama. Karena Tuhan ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan supaya mempersiapkan membawa persembahan persepuluhan. Tapi sebelumnya ya respon ya, semuanya respon. Ini saya dapat nih begini. Siapa yang pernah mendengar atau mengatakan jangan takut buat salah kepada seseorang? Ya kadang-kadang kita kata jangan takut buat salah, gitu kan? Atau saya juga suka katakan jangan takut buat salah. Atau saya dengar orang katakan saya jangan takut buat salah. Karena kenapa? Karena itu belum pasti bisa benar bisa salah. Jadi kita takut mau jalanin. Jadi jangan takut buat salah. Padahal bisa benar tuh. Ya kalau salah ya udah, kan katanya jangan takut. Tapi saya mau kabarkan beda sekarang. Saya dapat sesuatu. Saya percaya Tuhan loading saya. Juga waktu saya berjalan dengan Vincent on the way di luar kota. Tapi saya sudah dapat bagaimana kalau kita katakan jangan takut buat kebenaran. Kadang-kala kita bilang jangan takut buat salah, kita katakan jangan takut buat kebenaran. Ya, jadi itu firman Tuhan, apalagi firman Tuhan. Firman Tuhan pasti benar, gak bakal salah. Jadi jangan takut. Tapi kadang-kala kita juga takut untuk menyampaikan kebenaran. Nah, karena itu mari kita sama-sama, termasuk saya, jangan takut buat kebenaran. Ya. Sekarang sebelum kita berdoa mengenai persembahan persepuluhan, katakan kiri kanan, jangan takut buat kebenaran. Apalagi firman Tuhan. Yes. Nah,
Firman Tuhan itu hidup dan kuat. Tadi pagi saya dapat. Firman Tuhan itu hidup dan kuat. Saya cari di mana firman. Dapat. Nanti baca masing-masing di rumah. Ibrani pasal 4 ayat 12. Lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Dan menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh. Sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Jadi jangan takut. Selama kita di dalam firman Tuhan, Tuhan tahu. Kalau kita punya tujuan yang benar dan baik, Tuhan tahu. Saya sering ingat firman Tuhan mengatakan, Tuhan itu penuh belas kasihan. Dia mengampuni kejahatan kita, dosa kita, ketidakbenaran kita. Bahkan dia tidak mengingat-ingatnya. Luar biasa. Dan saya sangat dikuatkan. Ya, jadi bahasanya jangan kita yang sendiri ingat-ingat dosa kita. Tuhan aja udah gak ingat, kita yang kerajinan ingat. Itu tipu muslihat iblis. Oke. Nah, mari kita siapkan persembahan persepuluhan ini. Kalau firman Tuhan itu pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Firman Tuhan itu ya dan amin. Firman Tuhan itu kebenaran. Jangan takut melakukannya. Karena janji Tuhan tidak pernah gagal. Firman Tuhan itu luar biasa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mempersiapkan persembahan persepuluhan saya ini. Buah sulung, bahkan dana pembangunan gereja, apapun yang kami bawa Tuhan. Kami bawa dengan sukacita. Karena firman mengatakan Tuhan, kami percaya pada firman-Mu Tuhan. Karena firman-Mu adalah kebenaran. Firman mengatakan muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Dari hasil pertama dari segala penghasilan. Engkau tidak hanya memerintahkan, tapi engkau ada janji di balik engkau sampaikan firman-Mu. Janjimu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah. Itu kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan bejana air buah anggurmu akan meluap dengan melimpah. Kami percaya firman-Mu Tuhan. Biar kami melangkah dahulu. Kami percaya dahulu Tuhan. Dan kami akan menjadi saksi-Mu. Karena Engkau yang melakukannya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya firman mengatakan, setiap firman yang keluar dari mulutku tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki. Bahkan berhasil apa yang kusuruhkan kepadanya. Itu firman-Mu Tuhan. Engkau yang memfirmankannya. Biar firman-Mu ini Tuhan menjadi satu kekuatan dasar kepercayaan iman kami dalam mempersembahkan, memuliakan Engkau dengan harta kami secara spiritual, secara fisikal. Kami percaya firman-Mu luar biasa, ya dan amin. Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak-Mu dan kami sendiri tempat ini. Mereka berhasil karena firman-Mu. Mereka sukses karena firman-Mu. Mereka menjadi berkat karena firman-Mu. Mereka memberitakan kebenaran firman-Mu karena firman-Mu Tuhan. Karena iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami deklarasikan doa kami ini Tuhan. Biar ini sudah menjadi kenyataan. Dan yang dalam proses to progress, mereka akan siap menjadi saksi-Mu yang luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Silakan bawa dengan sukacita, dengan hati yang percaya. Pengumuman singkat, setelah selesai beribadah, jangan buru-buru pulang. Kita ada untuk makan bersama di area kafe di tempat ini ya. Jadi jangan pulang buru-buru. Jangan pikirkan restoran di luar. Makan di tempat ini, kita fellowship bersama-sama ya. Ya, hari ini ada
untuk makan bersama. And setelah itu kita akan mendengarkan pengumuman. Setelah itu yang paling the best, itu firman Tuhan. Biar firman Tuhan ini tumbuh berakar apa yang Tuhan download pada Pak Denny Harmanus. Selamat menyaksikan pengumuman. Tuhan berkati. Shalom. Tuhan berkati. Good morning, City Blessing family. We are thrilled to have you join us this morning. We have some incredible news to share with you, so make sure to grab your phones and to take notes. Our calendar is filled with exciting events and programs for this month and beyond. So let's get right into it. Now, first announcement for today is for all the parents of City Blessing who have children under the age of 12, or even those who are trying to plan and have children in the next few years. Join us today at 1:30 p.m. for Parenting the Next Generation, Part 1 seminar with Pastor Joyce. Even if you haven't registered, no problem, just come as you are. It's going to be awesome. And don't forget to also save the date for the second session on May 7th. Let's support each other and not just become great parents, but have biblical influence in our children's life and raise them to have a life-lasting relationship with Jesus. Also, for the end of the month, join us for an exciting event led by Mary Kay Cheshire on Saturday, April 29th for 10 a.m. to 1 p.m. The event is an introduction to deliverance, inner healing, and strategic intercession, and it is a must attend for anyone seeking spiritual growth and understanding, and so much more. Register at the lobby and secure your spot, and don't miss out on this opportunity to connect, be equipped, and transform for the kingdom of God. Next, we have a few announcements for the month of May, but first, let's hear from Sarah about our Ministry Open House. Get excited for our Ministry Open House, where we are thrilled to invite you and all members of our church community to come and experience the vibrant and diverse ministries that make our church what it is. For 3 consecutive Sundays on May 21st, May 28th, and June 4th from 10 a.m. to 11 a.m. and 1 p.m. to 2 p.m., we will be showcasing and highlighting the various ministries that we have to offer. This event is the perfect opportunity to discover where you can serve, grow in your faith, and make a difference in the lives of others. Our ministries are founded on the belief that every person has a unique God-given purpose, and our aim is to provide opportunities for everyone to fulfill that purpose. From worship and children's ministry to prayer and security, there is something for everyone at City Blessing Church. During the Ministry Open House, you will have the chance to meet our passionate ministry leaders and volunteers, learn about the missions and objectives of each ministry, and hear inspiring stories of how they have been transformed by serving God through their ministry. We believe that serving in a ministry is not just about doing something for God, but it's about being part of a community that is committed to seeing lives transformed and bringing God's love to the world. So join us for our Ministry Open House and discover how you can become a part of the vibrant community of believers. We look forward to welcoming you and helping you find your place in the kingdom of God. Thank you, and God bless. Awesome. And next, for all the youth and teenagers out there, we have some incredible news. We're bringing back Urban Plunge for 2023. On Saturday, May 6th, come join us for an amazing race of praying over the 7 mountains of influence in downtown Los Angeles. You'll be grouped with other youth, and your mission will be to complete prayer-centered tasks and hunt for landmarks against the clock. For more information and registration, please visit cityblessing.org/events or message our youth group Instagram at O2 Generation. And lastly, join us for the Walnut Mayor Prayer Breakfast on Thursday, May 4th, 2023 at Walnut Senior Center from 7:30 a.m. to 9 a.m. This is a great opportunity to pray for our city and leaders, and we would love to have you join us. Please grab a flyer at the church lobby for all the details, and feel free to invite your loved ones. We hope to see all of you there. All right, I think that wraps up our announcement for today. We hope that you found them pretty informative and exciting. And don't forget, today we'll have lunch after service, both 8:30 a.m. and 11 a.m. service at the cafe area. Let's continue to stay connected with one another and grow in our faith as a community. Let's be ready to hear and receive all that God has in store for us today.
Halo, selamat pagi saudara sekalian. Siapa yang siap untuk dengar firman Tuhan pada pagi hari ini? Amin. Saudara, hampir nggak pernah saya merasa excited seperti hari ini. Rasanya itu, kalau saudara itu pernah menantikan anak yang baru lahir itu kayak sekarang ini. Ya rasanya itu ada sesuatu yang berdebar-debar. Amin saudara sekalian. Karena dalam beberapa minggu ini, saya melihat revival sedang terjadi, amin. Sedang terjadi dan itu saya itu rasakan saya kayak mau melahirkan gitu, kayak mau melahirkan. Dan dalam beberapa minggu ini saya spend waktu berdoa, saya kembali nonton video-video di YouTube, banyak sekali revival terjadi yang saudara bisa lihat. Dan saya mau lihat gimana itu revival terjadi. Saya nonton Kathryn Kuhlman, saudara pernah tahu Kathryn Kuhlman? Dia itu dipakai di televisi 1930. Jadi tahun 1930 itu dia sudah 10 tahun di TV dan itu revival terjadi. Karena saya mau grab apa rahasianya gitu. Dan saya baca Smith Wigglesworth juga. Saya punya banyak buku Smith Wigglesworth, tapi saya nggak pernah lihat secara langsung. Dan jadi saya short banyak saudara di YouTube banyak sekali. Secara YouTube Tuhan pakai untuk kita juga bisa ada resource yang kita bisa lihat. Jadi rasanya itu ada suatu keinginan supaya itu terjadi lagi dan itu kerinduan kita semua, amin. Dan jadi saya siapkan banyak waktu dalam beberapa hari ini. Tadi malam pada waktu saya sudah siap, saya siap mau tidur. Baru mau tidur, Tuhan ingatkan buku saya ini. Ini saya baca, setiap kali saya beli buku, saya tulis tanggal buku saya beli. Ini saya beli tahun 2019, tahun 2015. Jadi kira-kira 8 tahun yang lalu. Karena pada waktu itu saya rindukan revival terjadi. Dan ini membahas tentang revival terjadi. Sebelum saya tidur, saya baca buka-buka. Dan ternyata kalau saudara lihat tahun di sini di Azusa Street. Saudara pernah dengar kan Azusa Street. Tapi tahun itu sekitar tahun 1900 sampai 1910. Tapi revival itu yang bukan cuma di sini ternyata. Di sini dicatat di mana-mana. Di India tahun 1905 terjadi revival di semua provinsi. Saudara tahu pada waktu itu revival terjadi, orang itu mencari Tuhan, mereka seperti hari ini, mereka 5 sampai 10 jam worship. Itu di India, saudara di India itu Hindu, terjadi revival India. Dan berapa orang yang diselamatkan waktu itu? Dari satu kota aja, ada satu kota namanya Naga, ada naganya, apa itu? Namanya Nagaland. Nagaland itu 70% orang tuh terima Tuhan. India 70% itu berapa? Ada 1 juta orang terima Tuhan. Wow, luar biasa. Dan ini buku ini saya ternyata belum siap. Jadi saya buka-buka. Terjadi revival di Jepang. Terjadi revival di Afrika. Bahkan terjadi revival di sini. Di Los Angeles. Di Denver. Bahkan di Denver wali kotanya itu bilang hari ini jam 10 kita itu akan dedikasi untuk berdoa. Ada sekitar 10.000 orang berdoa di Denver pada waktu itu. Dan pada waktu jam 10 sampai 10.30 semua toko itu ditutup. Di Wales terjadi revival 100.000 orang berdoa. Jadi saudara itu saya rindukan itu revival. Siapa yang saudara yang hari ini ada punya perasaan berdebar-debar gitu. Kayak mau terjadi. Amin. Saudara, mari kita berdoa. Hari ini saya mau saya rasanya itu kayak ada api. Saudara itu kalau pernah tahu lagunya itu lagu sekolah minggu dulu waktu sekolah minggu di Pantai Costa, mama saya Pantai Costa, papa saya Protestan, jadi saya ikut mama saya karena ya enggak ikut, dia yang bawa di sekolah minggu. Jadi ada lagu-lagu yang nama itu api Kristus sudah menyala, siapa yang tahu itu? Nggak ada?
Api Kristus sudah menyala. Api, 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 api. Api Kristus sudah menyala. Saudara nggak bisa kasih api kalau saudara nggak dapat api. Amin, saudara sekalian. Nah, rasanya itu api itu ada saudara sekalian. Hari ini waktu saya mempersiapkan diri, ada banyak download, banyak download. Dan saya rasa mana yang saya mau mulai, mana yang di depan yang saya taruh. Tapi saya taruh banyak ayat aja. Jadi hari ini saudara akan banyak baca ayat. Tapi saya harapkan saudara itu ada haus akan firman Tuhan. Seperti tanah kering yang merindukan air. Berapapun yang dikasih itu, tanahnya itu meresap. Amin, saudara sekalian. Saudara siap dengar firman Tuhan? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, kami berdoa supaya hari ini Tuhan, Engkau bekerja di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau melawat kami, Engkau memberikan firman-Mu Tuhan, Engkau memberikan api-Mu Tuhan. Karena kami merindukan itu revival terjadi Tuhan. Terjadi di mana-mana, dimulai dari tempat ini Tuhan. Tuhan kami berdoa, berbicaralah Tuhan. Kami siap untuk mendengar, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, saya sudah taruh banyak ayat, jadi saya tidak baca catatan, semuanya ada di sini sudah. Nah, saudara sekalian, judul tema kita pada minggu ini yaitu The Joy of Serving. Ya, jadi itu sukacita melayani Tuhan. Oleh sebab itu pada minggu lalu saya datang di sini, saya mau mendengar firman-Nya dari Pastor Tom, karena saya mau nyambung. Karena saya mau nyambung apa yang disampaikan itu supaya nyambung gitu loh. Nah, pada waktu saya duduk di tempat ini dengar Pastor Tom ngomong, saya surprise karena apa yang dikatakan Pastor Paul sesuai dengan catatan saya. Roh Kudus memang kalau dia bekerja itu dia bekerja hal yang sama. Saya tulis di situ, pertama saya akan ngomong Roma 12 ayat 1. Pastor Paul mulai dengan Roma 12 ayat 1. Kok sama ya? Terus dia bilang, bagaimana saya mau melayani Tuhan? Apa yang membuat saya sukacita? Apa sih kuncinya? Dan dia katakan kuncinya itu yaitu Kristus. Aduh, judul saya itu Finding Christ. Saudara sekalian, kalau saudara hari ini saya akan kasih judul, tema saya itu Finding Christ. Mencari Kristus. Nah, kalau saudara, finding ini ada satu kata yang aktif. Finding. Saudara tahu itu Finding Nemo? Jadi saya nggak bisa jelasin apa itu Finding Nemo. Siapa yang sudah nonton Finding Nemo? Anak-anak kecil, orang-orang besar. Saudara search di YouTube, saudara bisa tahu apa itu Finding Nemo. Finding Nemo itu ada ikan, papanya ikan, dia itu kehilangan anak dan dia mencari. Dan dia itu adventure, dia itu kemana-mana karena dia mau mencari anaknya. Jadi finding itu berbicara tentang sesuatu yang berharga yang dia akan cari. Itu namanya finding, searching. Nah, karena pada waktu kita cari sesuatu yang berharga, itu akan mengubah segala sesuatu karena kita itu excited gitu loh. Karena kita mencari sesuatu yang berharga. Amin, saudara sekalian. Nah, di dalam Matius 13:14 dikatakan hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam. Di ladang yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Jadi karena dia menemukan sesuatu yang berharga, yang lainnya itu dia kesampingkan. Karena dia menemukan sesuatu yang berharga. Amin, saudara sekalian. Finding Christ, mencari Kristus itu seperti kita itu mencari sesuatu yang berharga. Amin, mencari sesuatu yang berharga. Amin, saudara sekalian. Di dalam Matius 6:33, saudara familiar dengan ayat ini kan? Apa yang dikatakan? Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Dikatakan carilah dahulu. Carilah dahulu itu berbicara tentang prioritas. Kalau kita prioritas sesuatu, itu akan mengubah kita punya lifestyle. Betul enggak? Dan carilah Tuhan itu berbicara kita itu mendahulukan Kristus. Amin. Oke.
Oke, sekarang dalam beberapa menit ini saya ingin, ini ayat-ayat ini saudara sudah tahu. Tapi saya mau itu kita ulangi lagi. Kita resapi lagi supaya firman itu masuk dalam diri kita dengan cara yang berbeda. Dengan revelasi yang berbeda. Ya. Siapakah Yesus Kristus itu? Ya, siapakah Yesus Kristus? Kalau saudara tahu di dalam di media banyak orang itu mempertanyakan kenapa orang Kristen punya Tuhan yang 3? Siapa yang pernah tahu? Ada orang bertanya, kenapa ada Bapa, ada Yesus, ada Roh Kudus? Berarti kan orang Kristen punya 3. Saudara bisa jawab enggak? Enggak sukar kamu jawab. Memang kita enggak perlu jawab. Yang penting kita tahu mengerti bahwa kita punya Allah yang satu. Amin. Ya, banyak orang pikir kenapa kok Allah itu di surga, terus anaknya itu di bawah? Berarti kan ada 2. Saudara, zaman sekarang dengan teknologi yang sekarang ini sebetulnya saudara bisa mudah untuk mengerti hal-hal yang tidak masuk akal. Saudara ngomong soal internet. Internet ini ada banyak, ada berapa? Internet ya cuma 1. Tapi internet itu di mana-mana. Ya. Saudara dengan teknologi sekarang itu saudara bisa pakai FaceTime. Saudara semua pakai FaceTime, di mana-mana orang bisa lihat saudara. Jadi ini cuma permulaan simpel yang saya tidak bisa menjelaskan secara logika karena banyak hal di dalam dunia ini yang kita di dalam spiritual, di dalam rohani yang saudara tidak mengerti. Tapi saudara itu percaya bahwa kita itu punya Tuhan yang satu. Amin. Oke, ada beberapa ayat ini saudara akan mengerti. Ya. Yesus itu di dalam Yesaya 5, Yesaya itu perjanjian lama. Yesaya perjanjian lama, Yesaya itu bernubuat. Kalau bernubuat itu artinya itu, kalau saudara baca firman Tuhan adalah kitab para nabi. Kitab para nabi itu isinya itu Tuhan berbicara kepada nabi. Jadi yang berbicara siapa? Tuhan, bukan nabi. Nabi hanya menyampaikan suara Tuhan. Isinya itu cuma menyampaikan suara Tuhan. Pada waktu dia bernubuat, Tuhan berbicara bahwa seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahnya ada di atas bahunya. Dan namanya disebut orang penasehat, ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Dari sini aja saudara bisa melihat, oh pertama dia itu seorang anak, berarti dia seorang manusia. Oh, dia itu ada lambang pemerintahan. Saudara tahu apa itu lambang pemerintahan? Kalau saudara lihat jenderal itu ada apa? Ada lambang di bahunya. Berapa bintang? 1 bintang, 2 bintang, 3 bintang, 5 bintang. Itu lambang pemerintahan. Itu bicara dia itu punya pemerintahan. Jadi seorang raja lahir ada lambang pemerintahan di bahunya. Dan namanya disebut penasihat ajaib. Siapa penasihat kita? Yang kita tahu. Roh Kudus penasihat kita. Allah perkasa, Allah itu Allah yang perkasa. Dia disebut Allah. Bapa yang kekal. Disebut Bapa. Dan disebut Raja damai. Di situ Tuhan sudah mencakup semuanya. Dia Bapa, dia Allah, dia penasehat, dia Raja. Jadi kita lihat bagaimana Tuhan itu Allah yang mengetahui segalanya. Dia sudah memfokuskan ada seorang yang lahir. Dalam beberapa ratus tahun yang lalu. Pada waktu Yesus bertemu dengan murid-muridnya, waktu dia bercakap-cakap, dia tanya kepada murid-muridnya. Menurut kamu siapakah saya? Terus mereka menjawab, oh kalau orang-orang bilang engkau adalah Yeremia, Elia, dan sebagainya. Terus Yesus bilang, Yesus bertanya kepada mereka, tapi apa katamu siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Jadi siapakah Yesus? Dia itu Mesias. Siapa itu Mesias? Nah, saudara kalau ketemu dengan orang-orang yang banyak suka bertanya, saudara harus bisa menjawab juga. Siapa itu Mesias? Mesias itu artinya itu Kristus. Artinya dilantik. Artinya ditasbiskan. Itu title. Jadi kalau presiden itu title.
Jadi Mesias itu, Kristus itu title. Bahwa dia itu ditasbihkan sebagai raja. Mari saya baca satu lagi. Pada waktu Petrus, waktu Roh Kudus turun dan dia itu khotbah kepada orang-orang, pada akhir daripada khotbahnya dia berkata, Yesus inilah ya yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu semua adalah saksi. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Ini ada satu revelation daripada Petrus yang dia berkata setelah Yesus ditinggikan. Yaitu dia mati, dia bangkit, dia naik ke surga, itu namanya dia ditinggikan. Dan diberikan Roh Kudus. Itu ditinggikan, dikatakan dia ditasbihkan. Dia dilantik, dia menjadi raja segala raja. Amin. Oleh sebab itu hari ini lagu-lagu yang kita lagi nyanyikan, kita menyanyikan Yesus Kristus adalah Tuhan. Itu mendukung apa yang kita sampaikan. Di terakhir dia simpulkan bahwa jadi dia simpulkan seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus manusia, Yesus dari Nazaret, yang kamu salibkan itu menjadi apa? Tuhan dan Kristus. Jadi siapakah Yesus? Siapakah Yesus? Dia Tuhan kita. Jadi ini seperti declare. Saudara sudah tahu, tapi saya mengulangi supaya saudara tanggap bahwa Yesus Kristus itu dialah Tuhan. Tuhan itu berbicara tentang Allah. Dia berbicara tentang Allah yang dahsyat. Allah yang luar biasa. Dia pencipta langit dan bumi. Dia bisa membuat segalanya terjadi. Dan di dalam ayat yang berikut ini saya ingin menyimpulkan apa yang kita bahas tadi. Siapakah Yesus Kristus itu terdapat di Kolose. Saudara bicara di dalam Kolose itu berbicara tentang siapakah Yesus itu. Kalau saudara mau baca siapakah Yesus itu, saya baca di kitab Kolose. Karena kalau Kolose itu sudah tercampur banyak ajaran. Dan mereka itu tahu bahwa banyak ajaran yang mengatakan Yesus adalah salah satu Tuhan. Daripada orang-orang itu seperti misalnya di agama Shinto di Jepang. Mereka percaya semua ada banyak Tuhan dan salah satunya itu Yesus. Salah satu Tuhan. Tapi di dalam Kolose itu dijelaskan lebih jelas lagi bahwa di dalam Kolose 1 ayat 15 sampai 19 dikatakan bahwa ia adalah, saya baca 15, ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Saudara, saya berhenti. Mungkin saya tidak akan baca semuanya, 15 aja. Ya, saudara mau ambil catatan boleh klik. Ya. Tapi ayat 15 itu sudah berbicara semuanya. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Jadi kalau saudara mau mengenal Allah, dengar siapa? Lihat Yesus aja, kita sudah mengenal Allah. Amin. Ia lebih utama dari segala sesuatu. Dan seterusnya, saya tidak akan baca semua karena waktu. Tapi dia yang lebih utama dari segala sesuatu. Itu yang kita harus tangkap. Kenapa kita harus mencari Kristus? Karena dia yang lebih utama. Dan pada sebetulnya itu kenapa tuh Tuhan katakan kita perlu mencari Kristus? Karena manusia cenderung nggak mencari Kristus. Nggak mencari Tuhan. Di dalam Roma 3 tidak ada di sini. Roma 3 dikatakan bahwa tidak ada seorang pun yang mencari Tuhan. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Bahkan yang mencari kita itu Tuhan. Inisiatif dari Tuhan dan dia mau mati di kayu salib dan menjadi jalan. Dia justru yang mencari kita. Saya nggak mencari Tuhan, tapi Tuhan yang menemukan saya. Dia yang menarik kita. Oleh sebab itu dikatakan kita diselamatkan oleh karena anugerah. Dari situ aja kita sudah bisa mengucap syukur. Bahwa sebetulnya kita mati, tapi kita itu diselamatkan. Tuhan yang menemukan kita. Bukan karena kekuatan kita, firman Tuhan dikatakan, tapi karena Tuhan. Jadi dengan itu, tidak ada alasan saudara untuk mencari Tuhan. Karena kita semua diselamatkan. Seharusnya kita mati. Betul enggak? Betul atau benar? Ya. Kita seharusnya mati. Tapi kita diselamatkan.
Itu aja ada cara itu untuk. Nah kalau kita bisa bicara Allah yang Tuhan, berarti kita itu hamba Tuhan. Tadi kita menyanyikan lagu namanya Hati Hamba. Kalau kita itu dulunya hamba daripada dosa, kita sekarang adalah hamba kebenaran. Jadi apa itu hamba? Hamba itu ya turut aja. Kalau kita berbicara Yesus adalah Tuhan, berarti kita hamba Tuhan. Amin, saudara sekalian. Kita hamba. Hamba itu berbicara, oke, saya follow Jesus. I decide to follow Jesus. I decide to follow Jesus. Karena kita itu hamba. Kita hamba. Hamba itu hanya taat aja. Saudara mulai mengerti, angguk-angguk kalau saudara mulai mengerti. Amin. Jangan terlalu tegang. Handle tegang. Karena ini saya hanya membawa saudara itu sesuatu yang penting. Sesuatu yang Tuhan taruh dalam hati saya. Membawa bahwa Yesus itu Tuhan. Ya. Pertama Yesus itu Tuhan. Kalau dia berkata sesuatu kita harus turut. Karena dia itu Tuhan. Ya. Saya mau skip ini. Karena saudara itu hampir sama prinsipnya. Saya mulai masuk kepada apa yang Roh Kudus tahu dalam diri saya. Tadi ini kayak foundation. Kita tahu Yesus Tuhan. Kalau dia berkata, kita turut. Karena kita hamba. Dan Paulus berkata, dialah yang dia beritakan dengan segala tenaga. Dia tahu. Nah, di dalam Kolose di bawahnya Kolose 1:28-29 dikatakan, dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati, ya kayak hari ini kita nasihati, dan tiap-tiap orang kami ajari, hari ini kita ajari, dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasa yang bekerja dengan kuat dalam aku. Saya senang sekali dengan Paulus karena ini teladannya, teladan kita. Paulus katakan, ikutilah teladanku. Teladanku apa? Aku segala tenaga kuusahakan untuk memberitakan tentang Kristus. Tentang perkataan Kristus. Kalau saudara bilang cari Kristus. Cari Kristus. Apa itu cari Kristus? Cari Kristus. Nah, Tuhan katakan kalau engkau mengasihi aku, engkau akan menuruti segala perintahku. Cari Kristus itu bicara bahwa kita melakukan perintahnya. Cari Kristus kita mau, apa sih yang Tuhan mau? Apa sih? Itu namanya itu cari Kristus, cari kehendaknya. Kehendaknya itu saya mau ikuti. Itu namanya cari Kristus, saudara sekalian. Dan saya senang dengan Paulus karena saudara, hampir 80% di dalam perjanjian baru itu ditulis oleh Paulus. Ya, dia itu namanya itu Pauline, the doctrine of Pauline, the doctrine dari Paulus. Tapi bukan doktrinnya Paulus. Doktrin Paulus itu dia berbicara tentang doktrin Kristus, bahwa perkataan-perkataan Kristus. Ada satu, ya. Roma 12 ini sebetulnya yang saya mau bahas minggu lalu, saya sudah taruh, tapi saya berubah message-nya. Tapi dari Roma 12 ayat 21 itu, Paulus mengajar bahwa sebagai orang Kristen, ini namanya itu strateginya. Bagaimana kalau kita menjadi setelah kita selamat? Kalau kita setelah selamat, ada dua ayat yang terkenal, yaitu pertama, kita persembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup. Jadi kalau kita menjadi hamba, yang kita persembahkan apa? Tubuh kita. Tubuh kita. Banyak orang nggak mau ikut Tuhan karena dia nggak mau lah, inilah. Ikut Tuhan itu ada korban. Ikut Tuhan itu pikul salib. Ikut Tuhan itu ada harga yang baru kita bayar. Kathryn Kuhlman, dia berkata, banyak orang melihat dia itu kayak glory. Apa yang dia doain luar biasa.
orang yang kakinya kayak gini, atau begini mungkin. Begini, tiba-tiba lurus. Selama bertahun-tahun ada orang yang datang dari 600 mile datang itu untuk supaya dia sembuhkan. Dan semuanya itu maju ke depan. Mereka itu menyaksikan bagaimana Tuhan merubah. Ada orang yang 10-20 tahun tidak pernah lumpuh berjalan. Dan dia katakan gini, karena saya mau cari rahasianya. Dia bilang, semua itu karena Kristus pertama. Semua itu karena Kristus. Pertama dia ngomong gitu. Kedua dia bilang, kita harus, karena mereka tidak tahu, saya bayar harga. Karena dia itu banyak ambil waktu untuk bersekutu dengan Roh Kudus. Itu dia ada harga yang dia harus bayar. Saudara sekalian, ikut Tuhan itu ada harga yang kita harus bayar. Amin. Tapi saya mau langsung jam kepada yang kelima. Ya, itu setelah itu saya ambil aja itu catatan. Mungkin satu saat saya akan bahas detail. Tapi yang kelima, yang saya mau bahas hari ini, dikatakan segala sesuatu itu jangan kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ini kuncinya, saudara sekalian. Kemarin pada waktu saya ikut LC, ya, LC Empowerment, saya sudah siap, ya, bahkan saya datang, saya serta PowerPoint, saya tahu message-nya. Bishop Eric Butler tuh bahas tentang Roh Kudus. Wah, proses yang saya siapkan, saudara sekalian. Roh Kudus kalau bekerja itu sama, saudara sekalian. Nah, dalam beberapa hal ini saya ingin bahas. Seperti itu yang saya mau, saudara sekalian, mau bahas ini. Karena ada sesuatu yang paling penting yang Tuhan katakan. Kita mau cari Tuhan kan? Kita mau cari instruksinya Tuhan kan? Perintah-perintahnya kan? Ada satu perintah yang saudara itu banyak orang itu lupa. Bang, itu penting sekali. Sebelum saya terus, saya kasih ilustrasi sedikit. Saya pemain catur. Siapa yang pemain catur di sini? Sudah berapa kali saya ngomongnya, saya pemain catur. Saya atlet, jadi waktu SD, SMP, SMA saya mewakili SMA sampai mahasiswa, saya juga mewakili mahasiswa untuk turnamen catur. Jadi saya atlet. Nah, pemain catur itu beda dengan permainan yang lain. Itu seperti ilmu. Karena kita harus belajar, karena dalam 64 kotak itu kita harus menghitung bagaimana musuhnya itu, lawan kita itu melawan kita. Jadi itu 64 kemungkinan itu banyak sekali. Mungkin billion kemungkinan. Jadi kalau saudara semua pakai otak sendiri, seorang susah. Jadi ada teorinya. Jadi teorinya pembukaan ini, jawabannya ini. Kita harus hafal. Nah, komputer itu, sekarang ada komputer chess, didesain supaya setiap langkah itu ada poinnya. Ada 5, ada 6. Jadi dari situ dia bisa menghitung. Kalau kamu melangkah ini, oh kamu tuh poinmu salah. Itu bukan the best move. Bukan the best move. Jadi kita setiap kali kita melangkah itu kita harus melakukan the best move. Langkah yang terbaik. Saya akan ilustrasikan. Nah, kenapa saya ngomong ini? Karena Yesus Kristus pada sebelum dia naik ke surga, dia mengatakan ada satu best move yang kita harus lakukan sebagai Tuhan. Ada sesuatu langkah yang kita harus lakukan sebelum kita melayani. Apa itu? Ya. Apa itu? Kita perlu Roh Kudus. Dan banyak itu kebenaran itu sudah namanya itu drop. Banyak orang itu nggak mengerti jelas. Oleh sebab itu hari ini saya itu mau kita itu kembali melihat bahwa ini the best move. Ada sesuatu yang terbaik yang kita harus lakukan sebelum kita melayani. Dan dikatakan bahwa di dalam Yohanes 14 ayat 15 dikatakan, jikalau kamu mengasihi aku kamu akan menuruti segala perintahku tadi kan. Aku akan minta kepada Bapa, ya, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran.
Ya, dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia, tetapi kamu mengenal dia sebab ia akan menyertai kamu dan akan diam dalam kamu. Kenapa tadi saya bahas tentang Roh Yesus Kristus adalah Tuhan? Dia itu adalah satu karena Roh Kudus itu adalah Tuhan. Karena the Spirit of God. Saya tidak punya waktu untuk menjelaskan semuanya, tapi banyak firman Tuhan, saudara akan melihat bahwa Yesus dilahirkan oleh apa? Siapa yang melahirkan Yesus? Roh Kudus. Jadi bapaknya Yesus siapa? Ya. Terus Yesus itu diurapi oleh Roh Kudus. Dia melayani, dia bilang Roh Kudus ada dalam diri saya. Jadi dengan kata lain, saudara sekalian, Yesus Kristus diurapi oleh Roh Kudus, dipenuhi oleh Roh Kudus, dan Tuhan katakan terlebih berguna. Ya, terlebih dahulu saya baca doa yang berikutnya. Tetapi ya, apabila ia datang yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dinyatakan. Ia akan memberikan kepadamu hal-hal yang akan datang, ia akan memuliakan aku. Ya. Sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripada aku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberikan kepadamu apa yang diterimanya daripada aku. Pada waktu dia naik ke surga, ya, pada waktu Yesus naik ke surga, sebelum orang pergi, selalu ada suatu perkataan yang penting yang dia ingin ngomongkan. Dan Yesus katakan ini yang penting. Dia katakan ini yang penting, ini the best move. Ya. Tinggal sesaat lagi, dunia tidak akan melihat aku lagi. Dia katakan kepada murid-murid, kamu melihat aku sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapakku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Saudara pernah baca enggak ayat ini? Ya. Pertama sebelumnya Yesus katakan bahwa Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Jadi berbicara tentang kesamaan. Ya, kalau saudara tahu matematik, kalau himpunan sama, berarti itu sama. Engkau dalam aku dalam kamu. Tapi dia katakan, waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Jadi dia itu membicara tentang dia akan diam di dalam diri kita. Itu the best movement. Sudah mulai tangkap? Ya. Jadi Yesus Kristus, the Spirit of God, Allah itu dikatakan, don't go anywhere. Karena aku akan memberikan kamu itu kuasa. Dan kuasa itu akan memampukan kamu untuk melayani. Ya. Dan gereja mula-mula, belum sampai sini. Gereja mula-mula adalah gereja yang pemimpin anggotanya penuh dengan Roh Kudus. Karena saya berbicara tentang kepenuhan Roh Kudus. Itu yang disampaikan kemarin. Disampaikan kemarin oleh Bishop Eric Butler. Bahwa kita itu harus senantiasa dipenuhi oleh Roh Kudus. Karena banyak orang dipenuhi oleh Roh Kudus dulu. Mungkin 10 tahun lalu, 20 tahun yang lalu. Bahkan ada yang sudah tidak pernah lagi dipenuhi oleh Roh Kudus. Tapi kita harus kembali. Ini prinsip, ini the best movement. Bahwa kita harus senantiasa dipenuhi oleh Roh Kudus. Amin. Mari kita tepuk tangan dulu untuk Tuhan Yesus. Ya. Saudara sekalian, ini yang hati saya ingin saya sampaikan hari ini. Kenapa orang-orang revival terjadi di mana-mana, di India, di Burma. Kenapa hal yang terjadi pada zaman gereja mula-mula? Karena cuma satu kunci. Mereka semua dipenuhi oleh Roh Kudus. Ya. Saya ambil beberapa ayat sebagai waktu saya search, saudara bisa search aja pakai Google atau pakai sabda.org, saudara tulis Roh Kudus. Saudara akan lihat itu semua. Saya ada kasih beberapa contoh. Semua gereja mula-mula itu semuanya itu penuh dengan Roh Kudus. Ya.
Dan murid-murid di Antioquia penuh dan dengan sukacita dengan Roh Kudus. Artinya itu penuh dengan sukacita dan penuh dengan Roh Kudus. Bukan cuma pemimpinnya, bukan cuma pastornya, tapi apa? Murid-murid semua. Amin. Saulus yang juga disebut Paulus yang penuh apa? Roh Kudus. Ayat yang ke Kisah Rasul 8 ayat 5. Orang Samaria setibanya di situ, kedua rasul itu Barnabas dan Saulus, mereka berdoa untuk orang Samaria. Dan orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Orang-orang Samaria itu, saudara pelajari itu pemimpinnya itu, karena salah Philip, dia itu sudah mereka itu semua sudah terima Tuhan. Tapi pada waktu Saulus dan Barnabas ke sana, mereka bertanya, kamu sudah terima Roh Kudus belum? Oh, kita belum tahu apa itu Roh Kudus. Mereka berdoa, pada waktu mereka tumbang tangan, mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Ngerti enggak, saudara? Jadi baptisan Roh Kudus itu pengalaman yang berbeda dengan waktu kita terima Tuhan. Ada suatu experience yang kita terjadi pada waktu kita penuh dengan Roh Kudus. Petrus penuh dengan Roh Kudus. Hai pemimpin umat dan tua-tua, dia waktu dia khotbah, dia apa? Penuh dengan Roh Kudus. Ya, kemudian Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman. Saudara lihat di dalam kisah para rasul itu, bahwa saudara akan lihat bahwa pemimpin-pemimpin dipilih berdasarkan mereka itu penuh dengan Roh Kudus. Sekarang itu kebenaran mulai didropkan. Ada banyak orang jadi pemimpin karena dia itu total status sosialnya. Kalau di Manado, kalau dia bupati, dia wali kota, otomatis dia jadi majelis. Status sosialnya. Jadi orang-orang yang berkedudukan itu jadi pemimpin gereja. Bukan itu, saudara. Pemimpin-pemimpin itu orang yang terbukti mereka itu penuh dengan Roh Kudus dan penuh dengan iman. Saudara-saudara, saya tangkapnya luar biasa. Di dalam Yohanes 7 ayat 37-9 dikatakan, barang siapa haus, baiklah ia datang kepada aku dan minum. Barang siapa percaya kepada aku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. Oleh sebab itu saya katakan bahwa kalau kita dalam roh, dalam diri kita itu ada sungai, aliran air hidup yang membuat kita itu tidak bisa diam. Dan dalam beberapa minggu ini saya sudah melihat bahwa kita itu berdoanya di dalam hari Rabu itu sudah sesuatu yang berbeda. Ya, saudara yang belum datang hari Rabu, datang hari Rabu. Karena doa kita sudah berbeda. Kita datang, kita berdoa di sini di depan, kita berdoa dengan tim musik 1 jam, kita selesai, tidak selesai pula kita di situ, kita berdoa lagi. Pada waktu kita berdoa dengan kita tidak bisa duduk karena kita rasakan ada aliran yang hidup. Dan pada minggu yang lalu saya katakan, oke, kita sudah dengar minggu lalu soal Yeskiel 47, di mana kita itu pada waktu kita prinsip kalau kita mau dipenuhi oleh Roh Kudus, kita harus maju lebih dalam lagi. Karena prinsipnya itu kalau kita mau terima Tuhan itu, kita itu punya kehausan. Kita punya kerinduan. Kalau saudara nggak haus, gimana saudara mau penuh dengan Roh Kudus? Saudara harus ada haus akan firman Tuhan. Ada haus akan Tuhan. Akan haus akan Roh Kudus. Pada waktu kita berdoa. Oke, kita saling doain. Karena pada waktu saudara mengharap Tuhan, saudara tidak melihat manusia. Saudara melihat Tuhan. Amin. Jadi kita saling doain. Ya. Kita doain, kita doain, jatuh, kita doain, kita kasih berdiri lagi, doain lagi, kita berdiri lagi, kita doain lagi. Itu namanya itu kita mau penuh oleh Roh Kudus. Dan saya mau itu terjadi dalam diri kita semua. Kita punya kerinduan. Ya. Hari ini saya semua mau berikan api. Ya. Karena saya excited. Karena sedang terjadi revival. Revival terjadi pada waktu orang kembali kepada prinsip awal. Bukan bahwa kita butuh kepenuhan Roh Kudus. Dalam setiap revival, itu sebuah terjadi pada waktu orang kembali. Bahwa dia penuh dengan Roh Kudus.
Amin, saudara sekalian. Saya mau selesai. Tapi ada beberapa hal yang ingin saya tambahin. Siapa yang sudah mulai merasa saya butuh Roh Kudus? Angkat tangan. Ya, saya butuh. Harus ada kehausan. Harus ada kehausan. Minggu lalu saya lihat ada beberapa orang maju depan, tapi ada beberapa orang yang masih di belakang nak maju. Saya katakan, ini dari terus terang. Kalau ada kesempatan untuk saudara doain, saudara maju. Semuanya maju. Karena pada waktu saudara maju, saudara itu keluar dari comfort zone. Mungkin saudara sudah duduk di tempat saudara itu sudah bertahun-tahun. Itu jadi milik saudara. Di situ terus. Ya. Saudara perlu keluar dari comfort zone saudara, amin. Berdiri dan maju ke sini. Dan kita akan saling doain. Siapa yang mau? Siapa yang mau? Ya, ini baru permulaan. Baru di kaki. Baru permulaan. Kaki itu, pada saudara masuk di sungai itu, ada namanya itu gelombang. Nah, saudara masuk di sungai itu, kena gelombang. Makanya waktu minggu lalu saya doain orang, saya bilang jangan dulu pulang, jangan dulu ke belakang. Tetap di sini. Karena apa? Belum terjadi. Saya harus tunggu. Maksudnya itu saya kasih pengalaman pada waktu Toronto Blessing tahun 95. Pada waktu kita berdoa, saya terdengar kemenangan rohani. Saya waktu itu, saya bilang, Tuhan, saya nggak mau cuma jadi kayak teori. Tapi pada waktu orang mau didoain, saya mau maju ke depan. Kenapa? Karena saya mau ngalami. Saya mau ngalami. Dan saya nggak mau balik kalau saya nggak ngalami. Jadi saya stay sampai saya ngalami. Itu sama tuh prinsip tuh rohani yang saudara di Yeskiel. Tuhan katakan, dia katakan ukur. Sudah di mana? Oh baru di kelapa. Oh baru goyang-goyang sedikit. Baru gemetaran sedikit. Saudara belum penuh. Baru di kaki. Lebih lagi, makanya waktu Toronto Blessing itu doanya bukan doa macam-macam. More. Siapa yang mau more hari ini? More. Jadi mulai goyang. Saudara, kalau ada api, ada yang di dalam keluar dari dalam hati, pasti ada river, ada sungai. Terus mulai goyang. Baru di lutut, saudara. Sampai saudara itu berpenuh. Seperti sungai yang mengalir. Pada waktu sungai yang mengalir itu, saudara nggak bisa tahan lagi. Karena begitu derasnya dan saudara itu harus mengalir. Tapi kalau saya nggak akan buka Yeskiel, saudara baca di rumah. Yeskiel 47 terakhir dikatakan pada waktu sungai itu mengalir, dia akan mengalir kepada di mana-mana dia akan mengalir kepada kehidupan. Setiap aliran sungai itu ketemu pohon, ada namanya itu, pohon itu akan bertumbuh. Ada namanya itu, ada dampak kehidupan. Setiap kita yang dipenuhi Roh Kudus, apapun yang kita jamah, apapun yang kita tahu itu ada kehidupan. Amin. Itu prinsip, itu the best move yang Tuhan ngomong. Amin, saudara sekalian. Smith Wigglesworth, kalau saudara Google, itu namanya ada quote. Google aja, Smith Wigglesworth quote. Itu akan keluar quote-quote-nya. Artinya perkataan-perkataan, cuplikan perkataan-perkataannya. Salah satu yang dia katakan, life comes after you have been filled with the Holy Spirit. Wow. Kehidupan kita itu terjadi pada waktu kita penuh dengan Roh Kudus. Get down and pray for power. Ya. Ada orang bertanya, apa kuncinya? Saya belum pernah dengar kesaksian Smith Wigglesworth. Smith Wigglesworth itu dia itu tinggal tahun kira-kira 1800-an ya. Dia punya istri pengkhotbah. Yang jadi pengkhotbahnya istrinya. Dia plumber. Tapi satu saat istrinya selalu ngomong, ayolah kamu khotbah lah. Dia not comfortable. Dia kayak gagap gitu. Ya, kamu aja lah. Saya nggak bisa susun kata. Tapi satu saat dia itu ikut persekutuan.
Dan dia itu peristiwa itu penuh dengan Roh Kudus. Dia dijamah Roh Kudus. Kemudian pada waktu dia istrinya mau khotbah, dia bilang, saya mau khotbah aja. Oke, dia mau, silakan. Waktu dia khotbah, dia diurapi Roh Kudus. Istrinya bilang, itu bukan suami saya. Itu berbeda. Dan pada waktu mulai dari itu, dia yang jadi pengkhotbah. Dan dia mengalami mujizat-mujizat. Ada satu mujizat yang luar biasa, mungkin saudara pernah dengar, atau yang belum dengar, saya cerita. Suatu saat dia berkumpul dengan beberapa hamba Tuhan. Ada seorang yang nggak punya kaki dari kecil, jadi dia nggak punya leg, nggak punya kaki. Dia Smith bilang, besok kamu ke toko sepatu, beli sepatu. Dia bilang, ini guyonan, orang udah ada kaki kok suruh. Tapi dia hamba Tuhan. Pada waktu itu pulang, Smith Wigglesworth sama istrinya, terus Tuhan ngomong ke orang itu. Dengar hambanya itu ngomong. Dia itu serius. Oke, dia pergi, besoknya dia pergi toko. Dia bilang, saya mau pesan sepatu. Buat siapa? Buat saya. Ya pelayannya itu, ini guyonan. Tapi saya serius, saya mau order size 8, ya, nomor 8, warna hitam. Oke, dia ambil di belakang, dia kasih. Dia buka bungkusannya mungkin ya, kayak kita beli sepatu kan buka sepatu. Dia ambil yang setengah. Dia mau ambil setengah, dia lihat kakinya, tiba-tiba kakinya muncul. Keluar kakinya. Wah, setelah dia penuh dengan Roh Kudus. Bukan sampai situ, pasti kakinya satunya juga tuh. Dia buka lagi, dia ambil kakinya satu. Keluar lagi kakinya. Nomor 8, persis. Bukan nomor 9, nomor 8. Begitu luar biasa Tuhan pakai Smith Wigglesworth. Karena dia mulai pada waktu dia penuh oleh Roh Kudus. Saudara mau hal-hal yang terjadi dalam diri kita. Amin. Saya mau. Saya mau. Smith, Kathryn Kuhlman, dia coach juga ada juga coach. Dikatakan God is not looking for God vessels or civil vessel. He's looking for willing vessel. Dia nak cari orang-orang yang sudah jadi, tapi dia cari orang yang mau, saudara sekalian. Siapa saja yang mau? Karena janji Roh Kudus itu bukan kepada pendeta, penginjil, tapi buat kita semua. Amin saudara sekalian. Amin saudara sekalian. Siapa yang mau rindu hari ini dijamah oleh Tuhan? Amin. Saya mau lihat semua tangan. Kalau sore ini saudara maju ke depan, kita akan berdoa sama-sama. Kita akan nyanyi. Ayo, jangan keluar dari comfort zone saudara. Maju berdiri dan maju. Kita akan worship dan kita akan saling doain. Ayo, kosongkan semua yang di belakang. Jangan ada yang ketinggalan, maju ke depan. Kita akan berdoa sama-sama. Kita akan berdoa satu sama lain. Kita akan berdoa, jangan lihat manusia, tapi kita lihat Tuhan. Karena hari ini akan terjadi revival yang pernah belum saudara mengatakan. Dan mari kita fokus diri kita. Kita akan saling mendoakan. Dan kita akan saling mendoakan. Yang ministry itu akan berdoa buat saudara dulu. Dan kita akan berdoa buat mereka juga. Dan saya juga akan minta berdoa. Saudara, kita akan saling mendoain hari ini. Ayo semuanya maju ke depan. Jangan ada yang ketinggalan. Jangan ada yang ketinggalan. Saudara, saya katakan jangan ada yang ketinggal. Di belakang maju ke depan. Maju ke depan. Semuanya maju ke depan. Kita nyanyikan lagu itu hati hamba. Dan kita fokus kepada Tuhan. Dan kita akan rasakan. Saudara, fokus kepada Tuhan. Fokus kepada Tuhan. Berdoa. Saudara, tutup mata. Jangan lihat kiri ke kanan. Fokus dan kita akan berdoa untuk Tuhan. Dan kita akan saling doain sesama lain. Isi kadada bashiku pak. Hiko kata daba shike, ora tata nama shibe kupa, daba shiki dibi. Yes Lord, ora daba shike. Ayo buka jalan yang di belakang, maju ke depan, ke kiri ke kanan ya. Hari ini akan lebih lagi, more dari yang lalu kan. Ora tata daba shide. Thank you Lord, oh shike.
fokus pada Tuhan. Entering into your presence. Yes, God. To behold you face to face. Iya, Pasik. God of all heaven and earth. Yes, God. Holding me in Yes, God. your embrace. Datang kepada Tuhan. Jangan mengharapkan manusia. Harapkan mujizat daripada Tuhan. Sika pakato debesh. Sika pakata yaraba. Yes, God. My Jesus, my Lord. Yes, God. You're the love of my life. Wherever you go. Kan tim ministry untuk doain dan semua asal doain, bantu doain. No longer Ora patada basyik. serving you for all eternity. My eyes set on you in this race that I'm running. No longer I will please, let your will be done. Make me a servant, my
Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu ini. Saudara, ini baru permulaan. Saudara akan kembali. Saudara akan berdoa di rumah. Saudara akan berdoa di Kersel. Saudara akan datang hari Rabu. Dan biarlah Roh Kudus itu mengalir, memenuhi kita terus. Mengalir adalah aliran dari kehidupan. Ini adalah langkah permulaan. Oh, tinggikan Tuhan. Persembahkan kepada, nyanyikan lagu ini, tinggikan Dia. Karena yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, Kau mau menyembah-Mu. Selama sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Saudara, kita akan pulang. Kita akan pulang dalam hadirat Tuhan. Tapi kalau ada saudara yang masih terus mau didoain, saudara bisa tetap tinggal dan kita akan doain buat saudara. Mari kita akan pulang dengan damai sejahtera daripada Engkau. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur buat kebaikan-Mu hari ini Tuhan. Kau bekerja terus di tengah kami Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Semua katakan amin. Yes Lord.